Disinilah Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunda Siti Aminah yang luar biasa. Setelah ditinggalkan oleh suaminya, yaitu orang tua Nabi kita yang bernama Abdullah. Izin Bapak Ibu, saya ingin mengisahkan sedikit bagaimana dulu pertemuan antara Abdullah dengan Aminah sehingga Rasulullah itu lahir. Bahwa dulu di kota Makkah ini ternyata Bapak Ibu, yang menjadikan seseorang itu mulia bukanlah harta yang banyak. Bisa kita saksikan dalam sejarah dulu di kota Makkah ini termasuk yang paling kaya adalah Khadijah. Apakah ia menjadi pemimpin? Apakah ia mulia? Tidak. Padahal ia adalah termasuk yang paling kaya. Konon dalam satu riwayat dikatakan bahwa 2/3 yang ada harta di kota Makkah ini semuanya adalah punya Khadijah, istri Rasulullah itu Bapak Ibu. Kalaulah di kota Makkah ini unta hanya ada 90 ekor, maka 60 ekor di antara 90 ekor itu adalah milik Khadijah. Begitulah gambaran kekayaan beliau. Tapi apakah ia mulia? Apakah ia dihormati? Tidak. Karena bukan itu yang menjadikan seseorang mulia di kota Makkah sejak zaman dulu. Lantas apa yang menjadikan orang itu mulia? Kalau ia memegang 2 jabatan sekaligus. Dan kedua jabatan ini adalah jabatan yang paling mulia. Siapa yang memegangnya akan dihormati seluruh penduduk kota Makkah. Apa jabatan yang pertama Bapak Ibu? Siapa yang memegang kunci Ka'bah. Siapa yang memegang kunci Ka'bah, mendapatkan amanah memegang kunci Ka'bah, maka ia adalah orang yang mulia. Yang kedua, siapa yang mendapatkan amanah menjamu tamu haji setiap tahunnya, memberikan makan dan minum para orang yang datang melaksanakan haji umat Islam dari seluruh dunia, maka ia adalah orang yang mulia. Dan perlu kita ketahui, kedua jabatan ini selalu dipangku oleh keturunan Rasulullah. Kakek nenek Rasulullah sampai ke atas, itulah semuanya yang memegang jabatan ini. Tibalah saatnya dulu yang memegang kedua jabatan ini adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi kita. Maka kemudian terjadilah satu permasalahan, bahwa dulu di kota Makkah ini ternyata sumur Zam-Zam sudah hilang Bapak Ibu. Gak tahu di mana sumur Zam-Zam. Jangan kita anggap setelah zaman Nabi Ibrahim sumur Zam-Zam ini, setelah zaman Nabi Ismail tidak pernah hilang. Pernah hilang dulu Bapak Ibu ribuan tahun sumur Zam-Zam ini. Maka di zaman Abdul Muttalib yang biasa menjamu tamu haji, ada beberapa sumur di kota Makkah yang ia gunakan airnya untuk memberikan minum para jamaah haji. Tiba-tiba pada tahun itu semua sumur yang ada di sekitar kota Makkah kering Bapak Ibu. Maka berpikir keraslah Abdul Muttalib ini, bagaimana nanti ini bisa mendapatkan air. Karena tamu haji akan datang beberapa bulan lagi. Maka di dalam proses berpikirnya inilah beliau didatangi oleh seseorang. Dalam satu riwayat mengatakan ini adalah malaikat Jibril, tapi wallahu a'lam. Apa yang disampaikan yang datang dalam mimpi Abdul Muttalib? Wahai Abdul Muttalib, gadilah at-thayyibah. Kemudian orang yang menyampaikan kalimat ini pun menghilang. Abdul Muttalib tidak tahu apa itu at-thayyibah. Karena tidak semua orang Arab tahu bahasa Arab. Ada beberapa kalimat yang tidak mereka ketahui. Salah satu bukti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat Nabi dulu menyampaikan kalimat man shalla ala janazatin falahu qiratun. Siapa yang ikut mensolatkan jenazah dapat pahala 1 qirat. Fa in syahida dafnaha falahu qiratoni. Siapa yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah yang ia solatkan dapat 2 qirat. Kemudian apa pertanyaan para sahabat Bapak Ibu? Wa mal qiratu ya Rasulullah. Apakah qirat itu ya Rasulullah? Tidak paham sahabat apa qirat Bapak Ibu. Maka ini pun Abdul Muttalib, apa itu at-thayyibah? Tidak paham. Kemudian di malam kedua datang lagi orang yang sama menyampaikan kalimat yang sama. Gadilah at-thayyibah, kemudian menghilang. Tidak ada waktu bertanya. Kemudian di malam ketiga datang lagi, tapi ini luar biasanya tidak menghilang. Itu artinya ada waktu bertanya kepada Abdul Muttalib. Gadilah at-thayyibah, kemudian bertanya.